Bagaimana seharusnya sebuah negara mengelola ketidakpastian? Konteks yang memaksa kita membicarakan ini sekarang adalah proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Betul. Dan ada satu syarat krusial yang menuntut perombakan masif di tubuh pemerintahan kita, yaitu kepatuhan terhadap rekomendasi OECD tentang tata kelola risiko kritis. Benar, secara telanjang memperlihatkan bahwa tata kelola risiko kita masih sangat sektoral, terjebak dalam mentalitas silo. Ya, penanganan bencana alam mungkin sudah ada rumahnya di BNPB, tapi untuk ancaman non-alam yang kompleks, tidak ada komando terpusat yang jelas. Semua kementerian sibuk bekerja di biliknya masing-masing. Indonesia mutlak perlu merombak sistemnya menjadi model sistem sibernetik, fokus pada ketahanan reseptor. Atau, apakah lompatan teoretis yang sangat canggih ini justru mengaburkan fakta pahit di lapangan, bahwa birokrasi kita masih memerlukan perbaikan fundamental pada data dan pencegahan reaktif yang berbasis realisme analitis? Ya, saya akan berargumen dari sisi pemikiran sistem atau sistem sibernetik, bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengelola risiko masa depan yang kompleks dan tak terprediksi. Birokrasi kita harus bergeser ke reseptor resilience. Dan saya akan berdiri di kubu realisme analitis. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun teori kompleksitas ini menarik, menerapkannya saat ini adalah lompatan yang terlalu jauh. Kita harus benahi dulu kegagalan regulasi dasar. Oke, mari kita mulai. Kalau saya lihat dari kacamata sistem thinking, pendekatan birokrasi mekanistik tradisional kita ini sebenarnya sudah expired, sudah usang. Usang bagaimana maksudnya? Gini, karakteristik risiko kritis masa depan itu tidak peduli dengan batas yurisdiksi kementerian. Efek riaknya menjalar kemana-mana. Mentalitas silo pemerintahan saat ini gagal total menangkap weak signals atau sinyal lemah peringatan dini. Oh, jadi Anda merasa pendekatannya kurang sensitif? Sangat kurang. Makanya, penerapan double loop learning dan pergeseran menuju ketahanan reseptor, yaitu kemampuan sistem menyerap kejutan tanpa hancur, itu bukan sekedar teori akademik, itu keharusan strategis kan? Saya paham daya tariknya, tapi mari kita membumikan diskusi ini. Bagi pendengar yang bertanya-tanya, kenapa saya harus peduli dengan teori sibernetik? Jawabannya ada di data bantuan sosial kita. Kita menceritakan kegagalan manajerial yang sangat elementer. Kita masih berkutat dengan manipulasi data, tumpang tindih aturan, dan inefisiensi birokrasi. Tapi kan itu masalah lama, Yang. Tunggu sebentar. Menggeser fokus pada ketahanan reseptor secara prematur itu berbahaya. Itu bisa jadi dalih pemerintah untuk mentoleransi kegagalan mereka menetralisir risiko sejak awal. Kita butuh komando perindakan yang tegas, bukan sekedar teori sibernetik abstrak. Saya paham mengapa Anda mengkhawatirkan fundamental birokrasi kita. Tapi justru karena masalah klasik ini terus berulang, kita butuh lensa baru. Mari kita bedah poin pertama, mentalitas silo versus pendekatan whole of system. Silahkan, dokumen Bappenas punya contoh bagus soal ini. Betul, program makan bergizi nasional. Dalam kacamata tradisional, ini kan hanya dilihat sebagai proyek sektoral pengadaan di kementerian tertentu. Selesai. Tapi, bayangkan kalau terjadi kegagalan higienitas. Keracunan massal berskala nasional maksudnya. Iya, kegagalan sanitasi rantai pasok bisa memicu krisis kesehatan dan runtuhnya kepercayaan publik secara instan. Ini risiko sistemik. Pendekatan sibernetik menuntut integrasi total untuk mencegah ripple effect ini. Iya, keracunan massal itu fatal. Tapi, bagaimana teori sibernetik Anda mengeksekusinya di lapangan? Begini mekanismenya. Sistem sibernetik menuntut adanya double loop learning. Ibarat termostat AC di sebuah ruangan ya. Birokrasi kita saat ini, cara kerjanya seperti single loop learning. Seperti mematikan dan menyalakan AC saja. Masalah beres sesaat. Tapi double loop learning ala sibernetik tidak berhenti di situ. Ia akan mempertanyakan desain dasarnya. Maksudnya mengevaluasi kenapa ruangannya bisa panas sejak awal. Benar banget. Ia bertanya, kenapa selalu panas setiap jam 2 siang? Apakah insulasi jendelanya buruk? Dalam konteks tata kelola risiko, sistem membangun arsitektur informasi real-time yang menghubungkan data kesehatan puskesmas dengan data logistik bahan pokok. Kalau ada anomali kecil, sistem langsung mendeteksi ada celah di hulu rantai pasok. Analogi termostat yang menarik, tapi Anda melupakan satu hal praktis. Termostat itu hanya bisa berfungsi kalau kabelnya tersambung dan sensornya tidak berkarat, kan? Tentu, infrastruktur datanya harus ada. Masalahnya, pemerintah sebenarnya tidak buta soal interkoneksi ini. Di dokumen disebutkan kita sudah punya MRPN, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Tujuannya persis untuk menjembatani masalah lintas sektoral itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Implementasinya masih tersendat ego sektoral. Sangat tersendat. Penyakit utamanya adalah ketidaksinkronan antar lembaga. Ini masalah kepatuhan dan penegakan hukum. Anda tidak bisa menyembuhkan kementerian yang menolak berbagi data dengan mengajari mereka teori double loop learning. Tapi menghukum kementerian yang tidak patuh juga tidak membuat sistemnya jadi lebih cerdas secara organik. Mungkin tidak organik, tapi realisme analitis menyelesaikan ini dengan ketegasan. Tegakkan SOP dasar, perjelas indikator, dan potong anggaran yang membandel. Memaksakan integrasi sibernetik pada aparatur yang SOP dasarnya berantakan hanya memicu kebingungan struktural. Saya paham poin Anda. Tapi mengandalkan sekedar penegakan aturan dan audit, itu ibarat dokter yang hanya mengobati gejala secara terpisah. Mengobati mata, lalu jantung, lalu paru, tanpa melihat pasien sebagai satu organisme utuh. Masalahnya organ-organ di birokrasi kita ini menolak bekerja sama. Justru itu, bukankah masalah ini terus berulang karena ketiadaan feedback loop dari pendekatan sibernetik? MRPN di lapangan sering direduksi jadi sekedar kewajiban mengisi formulir matriks resiko tahunan.
Sistem kita tidak punya mekanisme belajar secara mandiri. Kalau pasiennya tidak mau minum obat karena dokternya beda departemen, pendekatan belajar mandiri apapun akan gagal. Dan ini membawa kita pada perdebatan berikutnya yang krusial. Soal membaca sinyal lemah ya, weak signals. Iya, obsesi teori sibernetik untuk mendeteksi weak signals dari masa depan berhadapan dengan realita kegagalan fundamental data kita di masa kini. Nah, disinilah metodologi foresight dari literatur OECD itu bersinar. Kita diajak menyusun risk worlds, skenario dunia risiko masa depan, terutama menganalisis elemen yang tidak memiliki preseden historis. Memprediksi hal yang belum pernah terjadi sama sekali. Betul sekali. Kalau kita hanya bersandar pada pendekatan kuantitatif tradisional, kita terlalu bergantung pada probabilitas historis. Tapi bagaimana Anda menghitung probabilitas matematis dari mutasi virus baru atau serangan siber canggih yang meretas jaringan listrik nasional? Itu memang menantang secara probabilitas. Sangat menantang. Data masa lalu bernilai 0 di sini, makanya kita butuh instrumen sibernetik untuk membaca weak signals. Indikasi sangat samar bahwa sebuah ancaman baru sedang terbentuk di luar sana. Maaf, tapi saya kurang sependapat dengan hal itu. Biar saya jelaskan alasannya dengan mengacu pada temuan evaluasi kita. Silahkan, di bagian mana yang Anda tidak sepakat? Konsep mendeteksi weak signals ini mengasumsikan antena sensor birokrasi kita berfungsi. Faktanya, coba kita lihat kasus penanganan tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Soal underreporting kasus TBC itu ya? Betul. Bukan underreporting masif dan inkonsistensi parah antara data manual lapangan dengan digital. Kita bicara soal penyakit menular yang sudah ada sejak zaman kuno. Ini bukan pertas siberfuturistik loh. Iya, data dasarnya memang masih bermasalah. Sangat bermasalah. Bayangkan satu pasien TBC resisten obat di daerah padat putus berobat, dan karena data tumpang tindih, dia tidak terlacak. Ini adalah strong signals, sinyal super kuat di depan mata kita. Tapi sistem kita gagal membacanya karena datanya dimanipulasi. Bagaimana bisa kita bermimpi membaca weak signals dari masa depan? Saya tidak menyangkal bahwa temuan data TBC dan NIK Bansos itu memprihatinkan. Tapi justru karena data historis kita berantakan, kita tidak bisa selamanya tersandera menunggu data itu sempurna. Tapi kan kita tidak bisa mendebak masa depan dengan data masa lalu yang salah total. Makanya sistem sibernetik menuntut sense-making capacity. Kita butuh kelincahan kognitif untuk bermanuver di tengah data yang cacat. Kalau kita pakai logika Anda, kita harus menunggu tiap baris data NIK sempurna 100% sebelum kita mulai bersiap menghadapi krisis iklim. Saya tidak bilang kita harus mengabaikan krisis iklim. Tapi kelincahan kognitif itu butuh investasi teknologi dan analitik yang sangat mahal. Tentu. Tapi itu investasi pencegahan. Kalau kita menunggu data beres, kita akan tersapu bersih oleh krisis berikutnya. Prioritas investasinya yang salah sasaran, membayar mahal untuk unit foresight canggih, sementara puskesmas di daerah tidak punya alat ukur standar stunting, itu malpraktek kebijakan. Ini mengantarkan kita pada titik temu perdebatan yang paling tajam. Soal pergeseran dari pencegahan reaktif menuju ketahanan reseptor atau reseptor resilience? Tepat. Kenapa Anda begitu yakin ketahanan reseptor ini lebih baik dari pencegahan yang reaktif? Karena ini adalah evolusi manajemen risiko. Pemicu krisis global itu, seringkali tidak terprediksi. Mutasi genetik pada virus, atau sebaris kode malware. Daripada menghabiskan semua sumber daya hanya untuk mencegah pemicu itu muncul, kita harus membangun kapasitas ketahanan reseptor. Membangun kapasitas reseptor itu seperti apa konkretnya? Gini, kalau kita rancang kapal laut, pendekatan pencegahan reaktif Anda itu ibarat berusaha menyumbat semua lubang di lambung sebelum berlayar, supaya air tidak masuk. Ideal, tapi lautan itu penuh objek tak terduga yang bisa merobek kapal. Dan pendekatan ketahanan reseptor? Itu ibarat mendesain kapal dengan kompartemen-kompartemen kedap air yang independen. Jadi, ketika lambungnya robek karena menabrak karang yang tak terlihat, kapal itu tidak langsung tenggelam. Kita membangun puskesmas, rantai logistik, dan jaringan rumah sakit yang tangguh, fleksibel, dan punya banyak sistem cadangan. Analogi kapal yang sangat memukau. Tapi kalau kita bawa ke realitas klinis dokumen kita, membangun kompartemen kedap air ini bisa jadi langkah kekalahan yang fatal. Mari kembali ke kasus TBC resisten obat atau TBC-RO tadi. Oke, bagaimana dengan TBC-RO? Secara eksplisit menyebutkan ancaman ledakan TBC-RO disebabkan oleh pasien putus obat atau loss to follow up. Pemicunya sangat jelas, sumbernya ada di depan mata. Ya, pemicunya memang jelas untuk penyakit linier seperti itu. Makanya intervensinya harus pencegahan reaktif di sumbernya. Petugas melacak pasien door to door, memastikan mereka minum obat. Kalau kita pakai mentalitas ketahanan reseptor, apa jadinya? Kita biarkan mereka putus berobat karena menganggap pemicu tak terprediksi, lalu kita buang APBN triliunan untuk membangun rumah sakit infeksius raksasa. Tentu saja tidak begitu ekstrim. Tapi begitulah dampaknya di level kebijakan. Membangun ketahanan reseptor raksasa untuk menyerap dampak kegagalan tata kelola dasar itu sangat mahal. Mencegah pemicu yang sudah kita ketahui parameternya jauh lebih rasional dan murah. Berasumsi bahwa krisis masa depan akan selalu punya profil risiko linier, di mana kita tahu persis siapa targetnya. Kebanyakan krisis punya pemicu dasar yang gagal ditangani. Tapi bagaimana kalau krisis berikutnya bukan sesuatu yang bisa didatangi door to door? Bagaimana kalau ancamannya adalah misinformasi massal di media sosial yang berbarengan dengan kegagalan panen regional? Anda tidak bisa melakukan pencegahan reaktif terhadap peristiwa hibrida seperti itu. Saya tidak bilang pencegahan kita tidak akan pernah kebobolan. Nah, kenyataannya benteng birokrasi kita sering sekali kebobolan. Itulah kenapa kita butuh arsitektur ketahanan reseptor. Ini bukan berarti kita berhenti mencegah. Ini berarti kita berhenti arogan berasumsi bahwa kita bisa mengontrol semua bahaya. Kita hanya bisa mengontrol ketangguhan kita. Saya mengerti maksud Anda.
tapi bermimpi tentang sistem panarki dan ketahanan reseptor tanpa membenahi kegagalan regulasi dasar, transparansi data, dan akuntabilitas aparaturnya, itu adalah ilusi akademis. Saya melihat Anda tidak menolak sistem thinking secara total, Anda hanya meminta kita sangat berhati-hati dalam mengatur fase transisinya. Dan saya rasa di titik inilah kita perlahan bisa menarik benang merahnya. Silahkan, bagaimana Anda merangkumnya? Dari posisi saya, tanpa pendekatan sistem sibernetik dan pergeseran keberanian menuju ketahanan reseptor, Indonesia hanya akan terus berlari di belakang krisis. Kita akan selamanya sibuk jadi pemadam kebakaran, tidak pernah siap menghadapi kejutan hibrida masa depan. Aksesi OECD ini harusnya jadi momentum radikal kita. Dan rangkuman dari kubu saya, fondasi realisme analitis, yaitu data yang divalidasi dengan ketat, kepatuhan absolut terhadap regulasi, dan komando penindakan yang kuat adalah prasyarat mutlak. Birokrasi kita harus diajari berjalan lurus di jalur pencegahan reaktif sebelum diajak berdansa dengan teori sistem yang kompleks. Menariknya, terlepas dari perbedaan diametral kita mengenai tahapan dan paradigma dasar, kita sebenarnya berpijak pada satu kesepakatan besar, ya kan? Iya, betul. Kita sama-sama sepakat bahwa standar tata kelola risiko OECD yang menuntut all hazards approach itu sangat esensial bagi Indonesia. Tepat, pendekatan seluruh bahaya yang terintegrasi. Dan kita juga sepakat bahwa penyakit kronis bernama mentalitas silo di pemerintahan kita harus segera diakhiri. Betul sekali, krisis masa depan tidak peduli dengan sekat-sekat kementerian. Dan perdebatan kita ini menunjukkan betapa kayanya wawasan yang didapat ketika kita menelaah dokumen penilaian risiko pemerintah melalui dua lensa yang berbeda ini. Sangat kaya. Membedah kerentanan sistem dari sudut pandang visibilitas sibernetik dan realisme analitis secara bersamaan. Dan karena itu, kami mendorong Anda, para pendengar, untuk mempertimbangkan bagaimana Anda sendiri melihat kerentanan sistem di sekitar Anda. Entah itu sistem bansos, data puskesmas, atau respon bencana di daerah Anda. Apakah kita butuh perbaikan pencegahan yang reaktif, atau kita butuh ketahanan reseptor yang sepenuhnya baru?